It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nana Novita Fadliatur Diva, kelompok 11 akan menerangkan makalah kami yang berjudul Penilaian dalam Pembelajaran Fikih di MISD. Langsung saja, apa sih penilaian fikih di MISD? Penilaian adalah aspek penting dalam pembelajaran atau evaluasi. Evaluasi pembelajaran tidak semata-mata dilakukan terhadap hasil belajar, tetapi juga harus dilakukan terhadap proses pengajaran itu sendiri. Dengan melakukan suatu penilaian, dapat diketahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang dapat tercapai. Maka dari itu, penilaian dalam pembelajaran fikih sangatlah penting bagi seorang pendidik. Penilaian juga dapat dinamakan dengan evaluasi. Evaluasi, apa sih evaluasi itu? Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Bapak Ngalim Purwanto, evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif sebuah pengambilan keputusan. Sedangkan fikih menurut bahasa berasal dari faqiha yufaqihu fiqhan yang berarti pemahaman. Mata pelajaran fikih adalah suatu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati serta mengamalkan dalam ibadah sehari-hari yang kemudian akan menjadi dasar dan pedoman utama dalam hidup melalui pengajaran dan pendidikan. Oleh karena itu, fikih merupakan ilmu pelajaran ajaran Islam yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis. Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran fikih di MI yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami prinsip-prinsip. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam dengan benar. Demikian tujuan pembelajaran fikih untuk madrasah ibtidaiyah ditekankan pada pengetahuan, pengalaman, dan pembiasaan pelaksanaan hukum Islam secara sederhana dalam bentuk ibadah dan perilaku sehari-hari serta sebagai bekal pendidikan berikutnya. Yang kedua, apa sih prinsip-prinsip penilaian pembelajaran fikih di MI? Yang pertama yaitu penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan tadi. Terus prinsip-prinsipnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama yaitu penilaian digunakan untuk menilai pencapaian peserta didik. Yang kedua, penilaian yang dilakukan akan mencakup seluruh kemajuan belajar dan hasil belajar. Yang ketiga, penilaian kemajuan belajar merupakan kumpulan informasi tentang tingkat kemampuan yang akan dicapai peserta didik. Yang keempat, penilaian hasil belajar fikih dilakukan dengan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap. Yang keenam, penilaian hasil belajar fikih bisa digunakan oleh pendidik dengan berbagai penilaian. Adapun juga prinsip-prinsip pembelajaran dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya berpegang pada 3 prinsip yaitu prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, prinsip objektif. Selanjutnya, instrumen penilaian pembelajaran fikih yang kita gunakan ada 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Planning, perencanaan menyusun rencana tindakan seperti mengidentifikasi masalah, mencarikan alternatif pemecahan. Yang kedua, pelaksanaan atau acting, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam masalah besar.
Yang ketiga, pengamatan, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. Dalam tahap ini dilakukan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan observasi yang telah dipersiapkan. Yang keempat yaitu refleksi, kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Pada umumnya masih banyak sekali yang mengalami kesulitan dalam instrumen penilaian ini. Salah satunya yaitu kesulitan guru kurang memiliki wawasan, pengetahuan, dan penugasan terhadap berbagai teknik penilaian yang banyak bervariasi. Akibatnya, guru terbatas dalam memilih alat ukur yang tepat dan sesuai dengan karakter mata pelajaran dan karakter mengukur kompetensi yang ingin diukur dari peserta didik. Seperti contoh itu, guru selalu menekankan kepada buku paket, terus kayak buku-buku itu, buku yang dipegang siswa, kayak gitu. Jadi guru itu hanya berpacu dalam buku-buku itu. Guru kurang wawasan, guru kurang pengetahuannya luas, seperti itu. Di dalam penilaian, dengan demikian dibutuhkan pemilihan yang pas dan tepat untuk menanggulangi kekeliruan guru dalam mengonsep instrumen dalam penilaian fikih DNI, antara lain yaitu biasanya penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Seperti itu ya, yang sudah kita ketahui seperti itu. Dan di sini kita juga sudah membuat RPP tentang penilaian. Teknik evaluasi pembelajaran. Yang pertama biasanya penilaian itu seperti tes, no tes, terus seperti itu. Kalau evaluasi sikap itu sebagai penilaian terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler, ya, sikap spiritual dan sosial. Kalau evaluasi pengetahuan dilaksanakan dengan cara mengukur dan menilai penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual menggunakan tes tulis dan tes lisan, seperti itu. Cukup sekian bicaraan saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.